Suna adalah seorang siswi yang menjalani hari-harinya dengan biasa saja. Saat hendak membereskan loker pribadinya, dia menemukan sebuah kacamata asing yang tergeletak di dalam sana. Tidak ada nama, tidak ada pemilik, dan tentu saja itu bukan miliknya. Dengan sedikit ragu, dia mengambil kacamata itu dan menyimpannya dalam tas, lalu buru-buru pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Suna mencoba mengenakan kacamata tersebut. Begitu dipakai, di atas kepala semua orang, termasuk dirinya sendiri, muncul benang-benang merah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Awalnya dia bingung, tapi lama-lama rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Saat itu, pamannya kebetulan sedang lewat di ruang tamu. Suna memandang kepala sang paman, dan dia terkejut bukan main. Benang merah di kepala pamannya ternyata lebih banyak, padahal selama ini, sang paman dikenal sebagai sosok yang jujur dan lurus. Keesokan harinya, pamannya menawarkan tumpangan untuk berangkat sekolah. Tapi saat Sona mengenakan kacamata itu lagi, benang merah di kepala pamannya tetap sama, bahkan terlihat semakin rumit. Sona menolak ikut mobil dan memilih jalan kaki. Di dalam pikirannya, dia mulai menyusun pertanyaan yang tak berani diucapkan. Hari-hari selanjutnya, Suna mulai terbiasa memakai kacamata itu. Secara perlahan, benda itu memberinya keberanian yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Di koridor sekolah, dia bisa melihat rahasia orang-orang hanya dengan sekali pandang. Saat turun tangga, Suna melihat 4 orang siswi yang sering menyiksanya. Mereka adalah kelompok pembuli yang selama ini membuat hidupnya sengsara. Di atas kepala mereka, benang merahnya saling bersilangan dengan jumlah yang jauh lebih banyak dibanding orang lain. Suna merasa jijik sekaligus penasaran, ingin tahu siapa saja yang pernah terhubung dengan mereka. Karena penasaran itulah, Suna mengikuti arah benang merah itu, dan di sanalah dia menyaksikan sesuatu yang membuat pikirannya berubah total. Ternyata benang-benang itu terhubung langsung dengan guru bahasa Mandarin di sekolahnya. Selama ini, guru tersebut selalu tampil sopan dan terhormat, tapi di balik semua itu, dia terlibat dalam hubungan yang tidak pantas dengan para pembuli itu. Suna akhirnya mengerti kenapa dia selalu menjadi korban dan tidak pernah ada yang membela. Ternyata para pembuli itu mendapatkan perlindungan khusus dari guru tersebut. Saat jam istirahat tiba, kelompok pembuli kembali datang dan mulai mencari masalah dengan Suna. Tapi kali ini Suna tidak merasa takut. Dengan tenang, dia mengenakan kacamata misterius itu lagi. Ia memegang tangan salah satu dari mereka dan memberi peringatan untuk tidak mengusiknya lagi. Sayangnya, peringatan itu diabaikan. Salah satu dari mereka bahkan menendangnya sampai terjatuh. Malamnya, Suna diam-diam mengikuti salah satu dari para pembuli itu. Dia terus mengamati hingga akhirnya melihat mereka bertemu dengan guru bahasa Mandarin di depan sebuah hotel. Momen itu langsung diabadikan Suna dengan kamera ponselnya. Kini, dia memegang bukti yang bisa mengubah semuanya. Suna mengirimkan foto itu kepada si pembuli, mencoba mengancam mereka agar berhenti mengganggunya. Tapi jawaban yang dia terima justru di luar dugaan. Para pembuli itu sama sekali tidak takut. Mereka tahu benar bahwa sebagai anak di bawah umur, mereka tidak akan mendapat hukuman berat. Justru, guru yang berhubungan dengan mereka yang akan berada dalam bahaya. Keesokan harinya, Suna mulai mengambil langkah yang lebih berani. Ia mengirimkan foto itu langsung ke guru bahasa Mandarin yang selama ini melindungi para pembuli. Di pesan itu, Suna meminta 20 juta rupiah sebagai uang tutup mulut. Pagi itu juga, dia memanggil si pembuli ke ruang guru. Di depan umum, seolah-olah dia sedang menegur muridnya karena masalah pelajaran. Padahal sebenarnya, yang mereka bicarakan adalah tentang ancaman yang baru saja diterimanya. Guru itu benar-benar bingung. Selama ini dia merasa hubungannya dengan para siswi itu sangat rahasia. Tidak pernah terbayangkan olehnya bagaimana Suna bisa tahu semuanya. Tapi Suna sendiri tetap tenang. Dengan kacamata misterius itu, dia mulai menggenggam kekuasaan di tangan. Dalam waktu singkat, Suna berubah menjadi orang paling berpengaruh di sekolah. Bahkan siswa-siswa populer yang biasanya tak pernah meliriknya, kini mulai mendekat. Namun di balik semua itu, Suna tidak sadar ada seseorang yang diam-diam mengamati gerak-geriknya. Di toilet sekolah, siswi ini mendekati Suna. Pandangannya langsung tertuju pada kacamata yang dikenakan Suna. Dengan suara datar, dia bertanya dari mana asal kacamata itu. Tapi Suna menjawab dengan kebohongan ringan. Siswi baru itu tidak percaya begitu saja. Dengan gerakan cepat, dia langsung merebut kacamata dari tangan Suna dan mengenakannya sendiri. Seketika, dia menyebutkan rahasia di balik benang merah yang selama ini hanya Suna yang tahu. Dengan nada tenang, gadis berambut pendek itu mulai menyebut satu persatu rahasia para guru, para pembuli, bahkan skandal perselingkuhan antara guru olahraga dan guru musik. Namanya Shin Yun. Ternyata, Shin Yun memang bukan orang biasa. Sejak lahir, dia sudah bisa melihat benang merah tanpa alat bantu apapun. Awalnya, dia sendiri tidak tahu makna dari penglihatannya itu. Ketika masih kecil, Shin Yun pernah menggambar semua benang merah yang ia lihat di kepala orang-orang. Ia tunjukkan gambar itu kepada ibunya, berharap mendapat jawaban. Tapi, reaksi sang ibu justru jauh dari dugaan. Ibunya terpukul saat menyadari suaminya ternyata punya benang merah yang terhubung dengan wanita lain. Karena tidak kuat menahan amarah, ibunya langsung menusuk sang ayah hingga tewas di depan mata Shin Yun.
Setelah kejadian itu, Sinyun kehilangan kedua orang tuanya sekaligus. Hidupnya berubah seketika. Ia selalu merasa bersalah karena merasa telah memicu peristiwa itu. Bahkan pernah beberapa kali, Sinyun berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi anehnya, setiap kali mencoba, tubuhnya selalu pulih kembali. Waktu berjalan, dan Sinyun mulai memahami makna benang merah yang selalu ia lihat. Semua itu ternyata adalah bayangan dari sisi gelap kehidupan orang-orang di sekitarnya. Karena tak tahan terus-menerus melihat kebusukan itu, Sinyun memilih untuk memakai kacamata hitam setiap hari. Dia lebih sering mengurung diri di rumah. Setiap pagi, Sinyun masih menyempatkan diri mengintip lewat jendela. Dari balik tirai kamarnya, dia memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang di sekitar rumahnya. Salah satunya adalah Suna. Gadis itu selalu berjalan menuju sekolah dengan satu benang merah yang terikat rapi di kepalanya. Sementara pamannya, seorang polisi, tampak jauh lebih rumit. Kepalanya dipenuhi puluhan benang merah yang saling bersilang. Hari itu, ada satu pemandangan baru yang menarik perhatian Sinyun. Seorang tetangga baru pindah ke rumah seberang. Tapi di atas kepalanya, Sinyun melihat 9 benang merah yang terhubung ke berbagai arah. Namun, beberapa saat kemudian, bel rumahnya berbunyi. Sinyun mengintip dari celah pintu. Di depan sana, perempuan tadi berdiri sambil membawa keranjang berisi buah. Dengan suara lembut, dia memperkenalkan diri, menawarkan persik segar sebagai tanda perkenalan. Tapi Sinyun tetap diam, pintu tak ia buka. Perempuan itu pun akhirnya meletakkan buah di depan pintu dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah memastikan keadaan di luar benar-benar sepi, ia membawa masuk keranjang buah itu. Di dalamnya ada 3 buah persik, warnanya cerah, kulitnya licin dan tampak manis. Keesokan harinya, tetangga itu kembali mengirimkan buah. Kali ini bukan persik. Sambil menggigit apel, Sinyun menyalakan televisi seperti biasanya. Di layar kaca, berita tentang kasus pembunuhan berantai sedang tayang. Korbannya adalah para perempuan muda. Lokasi kejadian juga tidak jauh dari tempat tinggal Sinyun. Di tengah siaran langsung, kamera televisi menyorot seorang pria berhelm yang berdiri di sekitar lokasi kejadian. Sinyun memperhatikan satu hal yang mencurigakan. Di kepala pria itu hanya ada 1 benang merah. Sinyun mulai merasa ada yang aneh. Setelah melakukan kejahatan, dia kembali ke TKP untuk memastikan situasi. Tak lama setelah itu, suara deru motor terdengar dari bawah apartemen. Ketika Sinyun mengintip dari balik jendela, ia melihat pria berhelm itu berjalan menuju rumah tetangganya, perempuan yang kemarin memberinya buah. Jantungnya berdegup kencang. Ia langsung mengambil ponsel dan bersiap menelpon polisi dan melaporkan apa yang dia lihat. Namun, ternyata yang terjadi bukan seperti dugaannya. Pria berhelm itu adalah kekasih dari tetangganya. Begitu mereka berdua masuk ke dalam rumah, Sinyun melihat sendiri bagaimana benang merah mereka mulai saling terhubung. Keesokan harinya, polisi datang ke gedung tempat tinggal Sinyun. Mereka menyampaikan bahwa ada laporan dari unit apartemen tersebut tentang dugaan tindak kejahatan. Sinyun, yang memang dikenal sebagai penghuni penyendiri, membuka pintu hanya sedikit. Dengan suara datar, ia bilang bahwa laporan itu adalah kesalahpahaman. Setelah itu, pintu langsung ia tutup rapat-rapat. Namun, malam harinya, pria berhelm itu kembali muncul. Kali ini, dia berjalan menuju gedung tempat tinggal Sinyun sendiri. Dari balik lubang intip di pintu, Sinyun melihat jelas. Pria itu berdiri diam, seperti tahu bahwa dirinya sedang diawasi. Di waktu yang sama, pihak kepolisian berhasil menemukan petunjuk baru. Setiap korban ternyata pernah memiliki hubungan dengan satu orang yang sama, dan orang itu tak lain adalah pria berkacamata yang siang tadi sempat dengan ramah berbicara kepada polisi. Tanpa menunggu waktu, polisi langsung bergerak menuju rumah pria tersebut untuk memeriksa lebih lanjut. Mereka langsung mencium aroma yang tidak biasa. Di dalam ruangan itu, lantainya dipenuhi bercak merah, seperti darah yang sudah mulai mengering. Polisi segera menghubungi Han, rekan mereka yang menjadi penanggung jawab kasus ini, untuk melaporkan apa yang baru saja mereka temukan. Namun, di balik ketegangan itu, pria berkacamata itu ternyata sudah bersembunyi di dalam rumah. Dia langsung memukul salah satu polisi hingga terjatuh dan pingsan. Sementara itu, Han yang mendapat laporan segera meluncur ke lokasi. Pria berkacamata itu kini mengenakan helm, lalu mengikat polisi yang lebih dulu datang ke rumahnya. Dengan ekspresi datar, ia meninggalkan rekannya yang terkapar dan bersiap menuju gedung di seberang, tempat tetangga baru Sinyun tinggal. Dari jendela kamarnya, Sinyun memperhatikan semua yang terjadi. Benang merah di kepala pria itu kini hanya tersisa 1. Dan seperti yang sudah ia duga, 1 benang itu adalah sinyal bahaya. Tanpa pilihan lain, Sinyun mengambil pisau dari dapur. Ia sadar kalau dibiarkan, tetangganya akan menjadi korban berikutnya. Namun langkahnya terhenti di depan pintu. Selama lebih dari 10 tahun, Sinyun tidak pernah sekalipun keluar rumah. Kakinya gemetar, pandangannya berkunang-kunang. Begitu menuruni anak tangga, ia terjatuh dan tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Di sisi lain, pria berkacamata sudah sampai di rumah tetangga yang sering mengirimi Sinyun buah. Di atas kepala wanita itu, 10 benang merah tampak jelas. Tanpa ragu, tangannya langsung mencekik leher kekasihnya, mencoba memutus semua hubungan itu secara paksa. Sinyun berdiri di sana dengan napas terengah. Dengan tatapan kosong, dia mendekat, lalu merebut pisau dari tangan Sinyun dan tanpa ragu langsung menusuknya.
Setelah itu, dia kembali ke kekasihnya. Ia melanjutkan usaha mencekik leher perempuan itu, tapi kali ini sang wanita berusaha melawan. Dalam pergulatan itu, kacamatanya terjatuh. Wanita itu langsung merangkak menuju Shin Yun yang tergeletak di lantai. Dia langsung menarik kekasihnya dengan paksa, menyeretnya kembali seperti binatang buruan yang tak bisa lari. Sementara itu, Han akhirnya tiba di gedung tempat kejadian. Tapi saat melewati depan rumah Shin Yun, ketika melihat ke dalam, Han menemukan dinding yang penuh dengan gambar benang merah. Namun, sebelum Han sempat mencerna semuanya, terdengar suara pertengkaran dari gedung seberang. Di tempat lain, Shin Yun perlahan mulai siuman dari pingsannya. Tubuhnya masih terasa lemah. Ia merangkak mendekati pria berkacamata itu. Shin Yun langsung menusukkan pisau itu ke kaki pria tersebut. Pada saat yang sama, Han, dengan pistol yang terarah mantap, ia melepaskan tembakan. Peluru itu mengenai pria berkacamata dan membuatnya tersungkur ke lantai. Namun di tengah rasa sakitnya, pria itu justru tersenyum. Shin Yun melihat dengan jelas bagaimana benang merah di kepala pria itu perlahan memudar lalu hilang begitu saja. Saat itulah Shin Yun menyadari sesuatu. Mungkin selama ini pria itu juga memiliki kemampuan yang sama dengannya, bisa melihat dunia benang merah. Setelah kejadian itu, Shin Yun mulai memikirkan kembali tentang kemampuannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Shin Yun melepas kacamata hitam yang selama ini selalu ia kenakan. Sebuah pesan misterius tiba di ponselnya. Isinya hanya satu kalimat yang membuat Shin Yun membeku. Ada orang lain yang juga bisa melihat dunia seperti yang kau lihat. Datanglah ke sekolah. Keesokan harinya, Shin Yun memantapkan diri untuk memulai hidup baru. Di sekolah baru itu, Shin Yun langsung menyadari sesuatu. Suna ternyata juga ada di sana dan masih menggunakan kacamata misteriusnya. Shin Yun mendekati Suna. Ia memperingatkan bahwa kacamata itu bukan benda sembarangan. Tapi Suna menolak mendengarkan. Di balik bilik toilet, salah satu pembuli perempuan yang selama ini sering mengganggu Suna ternyata mendengar percakapan mereka. Gadis itu langsung menyusun rencana licik di kepalanya. Dia ingin merebut kacamata itu. Tanpa pikir panjang, dia mencuri tas itu dan membawa kabur kacamatanya. Saat mengenakan kacamata itu, si pembuli mulai melihat benang merah yang berseliweran di atas kepala orang-orang di sekitarnya. Tapi di saat ia larut dalam rasa puas itu, sebuah bahaya mendekat tanpa ia sadari. Sementara itu, Suna panik saat menyadari kacamatanya hilang. Langsung saja ia menghubungi Shin Yun. Awalnya Suna menuduh Shin Yun sebagai pencuri kacamatanya. Saat itu, Suna sedang sibuk dengan urusan lain, yaitu bertemu guru sastra yang selama ini ia peras dengan rahasia gelapnya. Guru itu datang dengan wajah panik. Dia memohon-mohon kepada Suna agar membatalkan tuntutan 20 juta itu. Di tengah perdebatan itu, ponsel guru tersebut berbunyi. Istrinya ternyata sudah mengetahui hubungan gelap antara sang guru dengan salah satu pembuli di sekolah. Sementara perdebatan itu berlangsung, Shin Yun berlari secepat mungkin menuju gedung sekolah. Tapi saat ia tiba di sana, pemandangan yang ia temukan membuatnya membeku. Ia melihat Suna jatuh dari lantai atas gedung sekolah. Tubuhnya terhempas keras ke bawah seperti boneka yang kehilangan nyawa.